Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, serta rezeki yang selalu tercurah dan terlimpah kepada kita semua dan keluarga kita. Khususnya pada hari ini, kita berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, serta para sahabat beliau. Semoga kita menjadi umat yang bisa mengikuti tata cara beribadah yang baik, tata cara berkehidupan yang baik, serta tata cara berdagang yang baik. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Rekan-rekan pejuang ekspor, tetap semangat. Di dalam situasi begini, kita memang harus semangat untuk meraih impian kita menjadi eksportir. Salah satu impian, mewujudkan impian kita menjadi eksportir adalah berdoa yang sungguh-sungguh, melakukan dengan sabar, yakin. Dan yang pertama adalah ikhlas kondisi saat Anda. Ikhlas dalam menuntut pelajaran khususnya di dalam bisnis ekspor ini. Dan tak lupa juga, wujudkan impian Anda dengan maksimalkan daya pikir kita. Daya pikir kita ini adalah aset yang terbesar yang telah dianugerahkan kepada kita dari Allah SWT. Kali ini saya akan share tentang pre-shipment financing terkait dengan permintaan subscriber kami atau viewer kami yang minta dibahas tentang pre-shipment finance. Pre-shipment finance ini sangat terkenal dan sangat familiar disampaikan. Ini akan saya kumpas bagaimana sih pre-shipment ini. Pre-shipment finance ini sebetulnya adalah definisinya ya secara gamblang adalah pembiayaan ekspor sebelum barang dikapalkan. Sebelum itu, bagaimana antara teori dan praktik di lapangan, apakah bisa kita setelah terima LC langsung mendapatkan pre-shipment finance? Saya akan coba uraikan kepada Anda semua, dan mohon maaf kalau ada nanti suatu pernyataan saya yang salah. Saya hanya berdasarkan pengalaman di dalam bisnis selama bekerja di perbankan maupun di perusahaan internasional, itu yang waktu itu saya menghandle juga terkait dengan ekspor dan trade finance, dan mungkin ada ilmu-ilmu yang baru. Mungkin kalau saya diluruskan, saya sangat terbuka sekali sebagai tambahan ilmu. Saya bukan seorang yang ahli, tetapi ini based on pengalaman di dalam saya melakukan bisnis ataupun pada saat bekerja. Sebelumnya saya akan sampaikan oret-oretan di whiteboard tercinta ini. Tentang pre-shipment finance. Pre-shipment financing. Jadi di dalam financing ini, nah ini kita kutip terkait dengan pembiayaan, dan pembiayaan ini macam-macam. Salah satu yang akan kita bahas adalah terkait dengan trade financing. Nanti kalau Anda sudah masuk di dalam bisnis internasional, nanti akan Anda mengarah ke trade financing. Nah ini memang biasanya untuk yang sudah advance, ya, intermediate atau advance, artinya yang sudah ekspor berjalan. Dan ini juga waktu itu kita kerjakan ketika saya masih jadi bekerja di perusahaan internasional yang handle ekspor dan trade financing ya. Jadi di dalam trade financing ini ada 4 pilar yang harus Anda pahami. Ya. Satu, ya, ini yang penting harus Anda ketahui adalah pertama memang financing. Di dalam trade financing ini kita tetap harus berpikir bagaimana kita mendapatkan pembiayaan.
Yang kedua adalah terkait dengan payment. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pembiayaan financing, kita juga harus strategi pada mengatur payment internasional. Ya, ini yang dimaksudkan payment internasional. Yang sudah sebagian kecil sudah saya sampaikan di seri yang lalu. Yang ketiga terkait dengan risk mitigation. Ya, ekspor ini mempunyai spektrum keuntungan yang besar, tetapi juga kerugian yang besar. Jadi ini harus dilakukan juga di dalam kegiatan kita melakukan trade financing, risk mitigation. Nah, yang keempat ini penting, yang selalu update adalah information. Ini kita harus update karena ini terkait dengan fluktuasi, kemudian bagaimana perkembangan dunia internasional saat ini ya. Information. Ini adalah 4 pilar yang harus dikuasai oleh seorang trader financing. Ya. Alhamdulillah saat ini bisnis ekspor saya kita sudah memahami ini, insya Allah ya, bukan semuanya. Tetapi dari keempat ini saya hanya melakukan yang 2, 3, dan 4 ini. Yang financingnya alhamdulillah saya tidak ada biaya peminjaman dan lain sebagainya. Tapi yang inilah yang akan saya share kepada Anda semua. Nah, financing, macam-macam financing ini ya, terkait dengan financing ya. Tidak akan saya uraikan karena ini sangat ribet sebetulnya dan memang belum waktunya. Cuma ini ada permintaan akan kita jawab ya. Macam-macam financing, macam-macam sekali ya. Forfeiting, ada factoring, ada macam-macam ya, letter of credit, ya di situ ya. Di sini ada namanya, ada lagi yang itu tadi, pre-shipment financing, post shipment finance. Ini bagian metode pembayaran ya, ini bukan ya. Jadi ada factoring, forfeiting, pre-shipment financing, post-shipment finance, ada juga open trade, macam-macam ya, open trade. Terus masih ada bagian lagi. Ini teman-teman perbankan yang biasanya berkecimpung di perdagangan luar negeri akan paham seperti itu. Nah, kita bahas masalah pre-shipment financing. Pre-shipment financing ini adalah pembiayaan sebelum barang dikapalkan. Mekanismenya ada satu, metodenya bisa menggunakan ya, dasarnya kenapa ada pre-shipment, berarti ada satu transaksi luar negeri yang sudah dipegang oleh pelaku usaha. Dan salah satunya adalah melakukan pembayaran letter of credit. Hampir semua perbankan saat ini mereka bisa menjamin pre-shipment financing asal ada letter of credit. Nah, letter of credit. Yang kedua, ada metode ini, insya Allah di setiap perbankan ada program-program yang mungkin saya kurang detail ya, tetapi paling tidak yang saya pahami dulu ada suatu pembiayaan terkait dengan non-cash loan. Non-cash loan. Artinya pembiayaan ini dari bank itu setelah ada letter of credit, sehingga pembiayaan itu modal kerja ataupun modal untuk produksi dan semuanya itu akan dicarikan setelah ada letter of credit. Jadi semuanya mengacu kepada letter of credit. Ya, di sini.
Tetapi nanti di prakteknya nanti saya jelaskan ya bagaimana mendapatkan non cash loan ini. Nah, mengenai letter of credit, apakah kalau kita setiap terima LC itu bisa mendapatkan placement financing? Ini pertanyaannya ya. Di dalam LC, rekan-rekan pasti akan yang namanya sangat terkenal, yaitu Red Cross LC. Red Cross LC ini dulu ini digunakan oleh para pedagang, eksportir dan importir, di mana di dalam bunyi salah satu klausula di Red Cross LC itu adalah terkait dengan kurang lebih isinya ada beberapa klausula dalam satu paragraf itu bahwa eksportir berhak mendapatkan down payment uang muka sebesar sekian persen dari LC yang dicairkan oleh bank penerima LC. Nah, pencairan inilah yang digunakan oleh eksportir untuk modal melakukan operasionalnya. Tetapi dalam prakteknya, apakah ada Red Cross LC ini? Ya, saat ini ya, apakah ada untuk saat ini? Pengalaman saya di dalam melakukan bisnis dengan letter of credit ini, ya mungkin sudah ratusan atau masuk ribuan LC yang sudah kita review, tidak pernah saya menerima Red Cross LC. Tahun-tahun dulu pernah ada LC, Red Cross LC ya, tahun-tahun sebelum 90 ada ya, sekitar 90-an. Waktu itu ramai, saya juga baru awal di perbankan. Nah, tetapi setelah itu yang namanya Red Cross LC itu hanya semacam wacana saja, hanya sebagai pembekalan pengertian bahwa ada LC semacam ini yang bisa dicairkan di dalam transaksi itu, walaupun barang belum dikapalkan karena untuk produksi. Jadi ini saat ini jarang ditemui. Kalau saya tidak pernah menemui selama ini ya. Ini Red Cross LC ini. Nah, terus bagaimana? Bagaimana Pak kalau kita terima LC at site? Apakah kita juga mendapatkan biaya placement finance? Tidak, tidak bisa. Ya, jadi placement finance kan begini ya. Jadi misalkan ada LC senilai USD 100.000, di dalam LC menyatakan Anda berhak mendapatkan 30%. Ini pembiayaan placement. Ini di dalam teorinya. Sisanya akan diberikan setelah barang dikirim. Nah, barang dikirim ataupun dokumen sudah masuk bank ya. Ini namanya negotiating, negosiasi bank, negosiasi. Nah, pengambilan alih vessel ekspor di sini ya. Ini yang disebut dengan placement financing. Nah, di dalam praktek perbankan, bank akan sangat hati-hati. Walaupun LC-nya itu dari negara yang aman, issuing bank-nya itu aman, ya. Ini salah satu kriteria untuk mendapatkan pembiayaan terkait dengan LC itu ya. Anda perhatikan, selain negaranya aman, issuing bank-nya aman, ya. Bank akan melihat juga satu, performa eksportir. Bagaimana transaksinya, mutasi debit kreditnya, transaksi perdagangan luar negeri yang masuk di bank mereka, ya itu. Bagaimana pembayarannya, kewajiban-kewajiban. Yang kedua, bank juga akan lihat performa importir. Selama ini bagaimana pembayarannya, pembayaran dari importir ke nasabah tersebut, ya di situ. Bagaimana isi LC-nya, issuing bank-nya. Nah,
ternyata walaupun Anda mendapatkan letter of credit, tetapi Anda ingin minta perbankan untuk melakukan pembiayaan, pencairan sebelum barang dikapalkan, ini sesuatu yang sulit. Ya. Namun tetap ada effortnya, ya, bisa jadi karena ini juga ada kebijaksanaan setiap bank berbeda-beda. Ya, tetap Anda upayakan tersebut, siapa tahu nanti ada jalan, ya, di situ. Karena bank sangat hati-hati. Dia akan melihat Anda, performa Anda, juga importer Anda. Tetapi kalau Anda sudah mempunyai record yang bagus di perbankan, Anda sebagai debitur yang bagus, Anda juga sudah punya istilahnya financingnya, funding di situ juga bagus, ya. Insya Allah bank akan percaya dan Anda akan mendapatkan kemudahan seperti itu. Nah itu ya, jadi ini bank akan lihat seperti itu juga. Ada kemudahan. Nah, bagaimana Pak kalau saya terima LC, terus modalnya dari mana nih untuk operasional? Makanya sekarang ini banyak yang dilakukan oleh eksportir itu adalah salah satunya menggunakan payment. Nah, tadi ya, setelah financing tadi kita masuk ke payment. Payment ada yang menggunakan TT sebutannya umumnya plus LC at side. TT ini adalah down payment, ya, dibayar di muka. Jadi dibayar untuk macam-macam kegiatan, ya. Sisanya menggunakan letter of credit, ya. Jadi down payment ini dibayar duluan, ya. Jangan sampai kebalik, LC-nya terima duluan, TT-nya belakangan, ya. Tidak boleh. Nanti kan ada nanti kita jelaskan kenapa itu terjadi, karena di dalam LC ada ketentuan-ketentuan yang kuatirnya nanti malah TT-nya Anda nggak terbayar. Jadi TT plus LC. Jadi down payment Anda terima dulu. Boleh, ya. Kalau saran saya jangan banyak-banyak, ya. Ini 10% atau 20%. Sisanya baru 90 atau 80% menggunakan LC. Ini yang Anda gunakan. Ada juga pemain, ya, itu Pak, ternyata saya nggak dapat TT Pak. Ternyata paymentnya adalah full 100% letter of credit at side. Nah, ini yang harus Anda lakukan strategi dari awal, ya. Jadi jangan sampai ketika Anda sudah yakin bahwa saya siap menerima pembayaran dengan letter of credit, tapi saya nggak punya dana untuk produksi, bagaimana? Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana strateginya agar Anda bisa mendapatkan financing, yaitu tadi pembayaran prepayment financing, prepayment. Nah, ya, ini tadi yang kita bicarakan, ya, bagaimana strateginya. Jadi Anda bisa balik lagi ke sini, di sini, ya. Anda tanyakan ke bank bahwa ada satu fasilitas dari bank terkait dengan third financing itu, istilah kasarnya adalah kita pinjam duit ke bank, ya. Di sini, ya, terkait dengan non cash loan ini. Non cash loan ini nanti apapun namanya, ya, karena masing-masing bank itu punya berbeda-beda. Jadi non cash loan ini gambarannya adalah Anda tidak dikasih modal kerja berupa uang, terus setiap bulan bayar, begitu tidak, tetapi Anda dikasihkan fasilitas, ya. Ini berupa fasilitas yang akan bisa dicairkan, fasilitas keuangan, ya, yang akan dicairkan setelah Anda menerima letter of credit sebagai bukti transaksi Anda. Ini Anda ajukan dulu ke perbankan. Jadi lebih dulu ada information, mencari informasi. Ini terkait dengan tadi apa? Pilar, ya, pilar keempat. Mencari informasi kepada bank, ya, terkait dengan fasilitas ini. Nah, informasi.
Kalau oke sesuai Anda boleh mengajukan permohonan untuk FISTAR ini. Umumnya, nah, ini juga masih ada terkait dengan kolateral. Anda jangan mundur dulu ya. Anda harus sampai detail sampai bisa mendapatkan financing ini atau tidak kan gitu kan. Jadi harus jalan transformasi ini. Umumnya menggunakan kolateral. Ya, di sini. Nah, bagaimana prakteknya? Ya, prakteknya. Setelah Anda permohonan ya, permohonan financing ini nah, disetujui ya. Jadi nanti Anda akan disetujui misalkan ya, karena sudah cocok, memenuhi syarat, performa Anda setelah dianalisa perbankan ya terkait dengan perusahaan, alur kerjanya dan transaksinya ada disetujui. Ini Anda siap untuk terima letter of credit. Nanti disetujui itu ada istilahnya apa namanya ketentuan ya. Bisa jadi presiden ini cair 30% ya, presiden atau 100% pada saat negosiasi dokumen ekspor ya, negosiasi dokumen vessel ekspor. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau 30%, berarti yang 70%-nya nanti setelah dokumen masuk bank ya di sini. Nanti mekanismenya di dalam ketika Anda mendapatkan letter of credit ada dua yang bisa Anda terima dengan fase sini ya. Ketika LC ini turun, Anda sudah proses ya. Nah, di sini ya. Anda bisa dapatkan prepayment finance. Nah, prepayment sesuai kesepakatan dengan bank bisa jadi 30% ya dari nilai LC. Sisanya 70% setelah dokumen masuk ke bank. Ya, ini kita sebut negosiasi. Dokumen masuk ke bank. Ini negosiasi vessel export. Ini yang satu yang Anda gunakan bisa. Karena Anda sudah mendapatkan fasilitas dari bank berupa pinjaman non cash loan tadi, ya. Dan yang kedua, ini juga sering digunakan oleh teman-teman eksportir, ya. Dia produksinya nggak ada masalah, ya. Dia dibutuhkan adalah post shipment financing. Jadi ketika barang sudah dikirim atau dokumen masuk di bank, post shipment. Banyak teman-teman yang eksportir, ini yang dulu kami lakukan di waktu saya masih jadi eksportir trade finance, ini dokumen masuk ke bank, sama bank ini akan dicairkan 100% senilai invoice. Nah, invoice ekspor ya, 100% dicairkan. Nah, di sisi lain ada yang bertanya, Pak, saya nggak pakai model begini, Pak. Dokumen saya dinegosiasi. Ada, ya. Tetapi ini akhirnya ke sini, negosiasi vessel ekspor. Jadi postshipment financing ini bisa Anda gunakan dengan dua cara. Ya, waktu itu kami masih bekerja, ini financing ini kita gunakan. Kalau kami terima LC dari negara-negara yang risk country, kemudian dokumennya ada penyimpangan, ya, di mana bank tidak mau melakukan negosiasi, ya, ini ya, ekspor. Kami menggunakan cara mencarikan financing di sini. Nah, ya, jadi kami mendapatkan kredit sekian juta US dollar, itu plafon kami non cash loan-nya itu yang kita cairkan. Karena kalau LC-nya bermasalah, dokumennya penyimpangan, issuing bank-nya juga mungkin di negara-negara yang riskan, itu banyak bank tidak mau mengambil risiko.
ya, karena khawatir ada masalah unpaid. Ini yang kita gunakan adalah dengan manfaatkan fasilitas yang non cash loan tadi itu, ya, dengan post-shipment financing ini. Jadi akan mengurangi kredit kita. Misalkan kita mendapat fasilitas, misalkan aja ya, US dollar 500.000 US dollar ya. Nah, kalau transaksi kita hari itu ada 50.000, berarti tinggal dikurangi ya. Kita kan sudah dapat fasilitas ini dari bank ya. Ini kita menggunakan post-shipment financing karena ada alasan bank tidak mau mengambil alih dokumen vessel export kita. Nah, ketiga, kalau dokumen yang kita masukkan itu bank melihat aman, issuing banknya aman, importernya itu rutin membayarnya bagus, performa perbankan juga performa perbankan dan eksportir juga bagus, bank tidak ragu-ragu untuk memberikan negosiasi vessel ekspor. Negosiasi vessel ekspor itu artinya pengambil alihan vessel itu, atau bahasanya kita ditalangi bank dulu ya, tidak usah nunggu dari luar negeri, bank akan pecairkan dokumen itu 100% senilai invoice. Nah, sebetulnya yang paling diidamkan sama eksportir adalah ini, karena ini tidak menggunakan jaminan. Karena based on letter of credit, LC-nya baik, importernya baik, eksporternya baik, artinya mempunyai performa yang baik, maka bank berhak mencairkan ini. Ini tanpa negosiasi, tanpa ada kolateral. Tetapi bagi awal-awal, Anda untuk membuat performa kita bagus di perbankan, itu ada cara non cash loan tadi itu, ya. Ini non cash loan. Kalau selama ini transaksi Anda bagus, insya Allah non cash loan ini kalau Anda bisa juga ada tarik kembali ya. Nah, jadi Anda kan sudah mendapatkan kepercayaan di bank, karena LC-nya lancar, pembayaran lancar, mutasinya bagus, Anda bisa menggunakan transaksi ini saja. Negosiasi vessel ekspor. Itu yang sedikit saya sampaikan kepada Anda semua terkait dengan pre-shipment financing prosesnya. Nah, tinggal Anda memanfaatkan atau tidak, tetapi di dalam trade financing tadi, kami menggunakan teknik yang lain. Artinya, perusahaan saya ya, itu tidak menggunakan financing. Karena saya mengandalkan terkait dengan yang metode kedua ini. Ini yang kedua ini yang kita gunakan selama ini. Bagaimana kami menegosiasi customer sampai customer itu membayar 100%. Nah, 100%-nya kita gunakan untuk operasional. Ya. Ada yang 50%, 50% itu kita gunakan untuk operasional, sisanya lunas sebelum barang dikirim. Ini yang kita gunakan. Bagaimana tekniknya? Terus ikuti channel kita, karena ini membutuhkan satu effort yang luar biasa ya. Bagaimana kita membranding perusahaan kita agar benar-benar menjadi trusted supplier. Itu yang kunci utama. Jadi sesuai saran saya bahwa jangan tergesa-gesa untuk mencari buyer, ayo perbaiki internal perusahaan kita untuk menjadi eksportir yang handal. Demikian, semoga jawaban ini dan share ini bisa memberikan satu pencerahan kepada Anda semua, dan Anda jangan lupa tetap bersemangat di dalam bisnis ekspor ini, karena dengan Anda menjadi eksportir handal akan memberikan kontribusi kepada negara kita buat Indonesia yang lebih maju. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.